Sebelum video ini dimulai, gue mau kasih tahu kalau di kisah hidup Godzilla ini ada yang di filmnya gak bakal gue masukin, kayak Godzilla vs Gigan sama Destroy All Monster. Oke? Gak. Suatu hari hiduplah Godzilla Saurus. Nah, Godzilla Saurus ini adalah dinosaurus yang hidup waktu zaman purba. Nah, salah satu Godzilla Saurus ini ada yang selamat dari kepunahan, terus hidup di gua bawah laut yang menjadi habitatnya. Nah, sama di bawah laut, Godzilla Saurus ini hidup tentram, gak ada gangguan. Wes, cegai cowok anjing. Sampai suatu ketika perasaan metal warna abu-abu dah. Nah, Godzilla Saurus ini tiba-tiba kejatuhan bom nuklir yang lagi dicoba Amerika Serikat. Tapi bukannya mati, Godzilla Saurus ini berubah menjadi lebih kuat yang disebut Godzilla. Nah, melihat habitatnya hancur, Godzilla pun marah ya. Godzilla pun langsung keluar dari bawah laut dan berenang menuju ke Jepang. Nah, pas sampai di Jepang, Godzilla pun langsung membakar dan menghancurin kota-kota di Jepang. JSD pun yang menghancurin Godzilla, tapi semua serangan mereka gak ngaruh sama sekali ke Godzilla. Buat ngecegah Godzilla yang kota lain, JSD pun pakai tower listrik buat menghadang Godzilla atau sutet lah ya. Godzilla pun terhalang oleh sutet itu karena tegangan listriknya yang tinggi. Halo mentower kode dek. Godzilla pun pergi ke bawah laut. Nah, buat membunuh Godzilla, JSD pun pakai alat yang namanya Oxygen Destroyer buatan Dr. Serizawa. Tapi awalnya Dr. Serizawa ini nolak buat pakai Oxygen Destroyer karena takut nanti disalahgunakan. Tapi pas ngeliat dampak yang disebabkan oleh Godzilla, Dr. Serizawa pun setuju. Mereka pun lihat turun Oxygen Destroyer di bawah laut pas Godzilla lagi istirahat. Tolong! Godzilla pun mati dan tinggal tulang doang. Nah, 1 tahun kemudian, beberapa pesawat yang nyari ikan di Kapal Iwato ngeliat Godzilla yang digerut sama Anguirus. Mereka pun langsung lapor ke JSDF. JSDF pun panik karena gak ada lagi cara berenang Godzilla, karena Dr. Serizawa udah ngorban dirinya sendiri supaya Oxygen Destroyer gak pernah dipakai lagi. Dr. Yamane pun punya ide buat mancing Godzilla menjauh dari Jepang pakai swal, karena Godzilla itu tertarik sama cahaya. Nah, pas Godzilla nyampe di Jepang, JSDF pun langsung ngelakuin pemadaman listrik terus mancing Godzilla pakai swal. Tapi pas jauh dari Jepang, tiba-tiba terjadi kecelakaan di dekat pabrik yang membuat kebakaran. Godzilla yang udah menjauh dari Jepang terus kepancing sama api itu, terus terbalik ke Jepang. Bang, salah jalan bang. Ayolah, potong gaji dah. Nah, pas udah nyampe di Jepang, Godzilla pun ketemu sama Anguirus yang juga tertarik sama cahaya. Maka pun ada mekanik di situ. Setelah gerabak-gerubuk serapet adu mekanik, Anguirus pun kalah. Godzilla pun langsung pergi dari Jepang. Nah, setelah kejadian itu, JSD pun nemuin Godzilla yang lagi istirahat di pulau es. JSD pun nyuruh pasukan mereka pergi ke pulau itu, dan mereka pun berencana buat ngebul Godzilla pakai tumpukan es di sana. Mereka pun berhasil ngebul Godzilla pakai tumpukan es. Nah, beberapa tahun kemudian, Godzilla pun bebas. Terus Godzilla pun berenang lagi ke Jepang. Nah, pas sampai di Jepang, Godzilla pun papasan sama Kong yang juga ada di sana, dan mereka pun gelut. Kong yang kalah gelut sama Godzilla pun mundur. JSD pun mengetahui listrik lagi buat menghadang Godzilla supaya gak dengan kota lain. Godzilla pun terpaksa harus lewat Gunung Fuji. Nah, pas Godzilla nyampe di Gunung Fuji, Kong pun diangkat pakai helikopter buat melawan Godzilla. Kong pun kewalahan ngelawan Godzilla. Tapi tiba-tiba Kong pun disambar oleh petir. Kong yang kesambar itu pun dapat kekuatan listrik yang buat dia bisa ngeluarin listrik dari tangannya. Pas mereka lagi adu mekanik, mereka berdua pun jatuh ke laut. Tapi cuman Kong keluar dari air dan Godzilla pun gak tahu kemana.